Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama perkatakan revival. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang menolong kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Seperti Singa. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 28 ayat 1. Sekali lagi Amsal 28 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Terlebih dahulu saya akan bacakan ayat ini dalam Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia untuk membantu kita lebih memahami ayat ini. Di sana dikatakan, orang jahat akan selalu ketakutan sendiri. Mereka lari walaupun tidak ada yang mengejar. Tetapi orang yang menaati perintah Allah berani seperti singa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, zaman sekarang begitu banyak perubahan yang terjadi. Situasi dan kondisi dunia yang harus dihadapi juga tidaklah mudah saat-saat ini. Keadaan dunia semakin hari semakin sukar dan semakin jahat. Nah, manusia yang tinggal di dalam dunia dengan keadaannya yang semakin sukar dan jahat pun tentunya kehidupannya akan terpengaruh juga. Ada manusia yang menjalani kehidupan di dunia yang semakin sukar ini dengan tetap menjadi orang yang benar, namun ada juga orang yang jatuh. Ya, akhirnya mereka hidup dalam kejahatan karena terpengaruh dengan keadaan dunia yang semakin jahat. Nah, dalam Amsal 28 ayat 1 ini kita akan melihat bagaimana kehidupan orang yang fasik atau orang yang tidak mengikuti perintah Allah dan seperti apa orang yang hidup benar di dalam Allah. Dan ini kita bisa juga melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, yang semakin sukar ini, kita tetap hidup sebagai orang benar atau kita sesungguhnya sudah jatuh dalam kejahatan dan kita menjadi orang yang fasik. Kita melihat terlebih dahulu seperti apa kehidupan orang yang benar. Dan orang yang fasik di tengah dunia saat ini. Kita melihat orang yang pertama, orang yang jahat atau orang yang fasik. Orang yang jahat hidupnya di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini dan juga di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini dikatakan hidupnya akan selalu dirundung dengan rasa takut. Ya. Dalam ayat Terjemahan Sederhana Indonesia yang tadi sudah saya katakan mengatakan bahwa ketakutan sendiri. Jadi orang yang jahat, orang yang fasik ini ya, dia merasa ketakutan sendiri dalam kehidupannya ya. Walaupun kita bisa melihat mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang sudah jelas-jelas mereka berbuat kesalahan atau hidupnya dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Tapi kita melihat hidupnya baik-baik saja. Ya, kemudian ekspresinya juga baik-baik saja, tidak menunjukkan dia sedang takut, dia sedang gelisah, atau dia sedang mengalami masalah dan lain sebagainya. Mungkin kita melihat tidak nampak ya dalam penglihatan kita bahwa dia merasa ketakutan. Tetapi sesungguhnya ya orang-orang yang demikian tentunya dalam kehidupannya akan selalu merasakan tidak ada damai sejahtera. Karena perbuatan salah terus yang dia kerjakan, perbuatan jahat terus yang mereka lakukan. Mereka hidup di dalam perbuatan-perbuatan tidak berkenan, ya. Tapi mereka tidak mau bertobat dan mereka terus melakukannya sehingga yang nampak dalam pandangan kita mereka baik-baik saja. Tapi sesungguhnya mereka tidak ada damai sejahtera karena perbuatan mereka itu tidak benar, ya. Perbuatan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mereka perasaan ini yaitu di mana mereka tidak ada damai sejahtera itu disebut sebagai ketakutan. Nah, di mana rasanya itu seperti ada yang mengejar sehingga mereka harus berupaya lari tapi sebenarnya tidak ada yang mengejar. Nah, ini yang dikatakan dalam ayat Amsal 28 ayat 1 ini. Karena itu tadi tidak ada damai sejahtera dalam diri mereka dan semua perbuatan yang mereka lakukan itu jahat, seperti mengejar mereka gitu, seperti mengancam kehidupan mereka. Ya, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tetap terus hidup dalam kejahatan itu sehingga hidupnya ya terus ketakutan, terus dikejar-kejar dengan rasa bersalah, dikejar-kejar dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan mereka tetap melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Nah, ini menggambarkan betapa cemasnya dan tidak nyamannya hidup sebagai orang fasik atau dalam ayat Terjemahan Sederhana Indonesia tadi dikatakan orang yang jahat ya. Hidupnya tidak aman, hidupnya tidak nyaman.
Orang yang jahat tidak hidup di dalam Tuhan. Dan itu akan membuat hidupnya sangat tidak aman. Hidupnya akan sangat berbahaya karena mereka tidak punya jaminan keamanan dan perlindungan. Mereka hanya terus mengandalkan kekuatan mereka sendiri, keberanian mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Dan saat keadaan buruk datang dalam kehidupan mereka, mungkin ada masalah karena kejahatan yang mereka lakukan, itu membuat mereka mudah ya untuk kemudian hidupnya tertekan, mudah kemudian hidupnya merasa terpuruk, bahkan membuat mereka bisa merasakan ketakutan, kecemasan yang luar biasa, mudah putus asa, mudah terpukul dan bisa sangat menderita. Karena apa? Karena mereka tidak punya jaminan keamanan, keselamatan dari Tuhan. Sehingga hidup mereka bisa sangat terpuruk, menderita ketika mereka menghadapi suatu tantangan karena perbuatan mereka sendiri. Mereka bisa saja tetap menjalani kehidupan ini, bahkan ada yang tetap memiliki kekayaan dalam kehidupannya. Tetapi karena hidup mereka tidak benar, sekali lagi tidak ada damai sejahtera dalam hati mereka. Jasmaninya bisa kaya, jasmaninya bisa baik-baik saja, tetapi jiwanya menderita. Nah, itu kehidupan orang jahat atau orang fasik. Kemudian kita akan melihat kehidupan orang yang benar atau orang yang menaati firman Allah. Seperti apakah kehidupannya? Orang yang menaati Tuhan, menaati firman-Nya, tentunya hidupnya akan dipenuhi oleh keberanian yang timbul dari keyakinan di dalam Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan, karena kepercayaannya kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan yang akan menyertai, dia tahu bahwa Tuhan yang akan membela. Sehingga membuat orang yang takut akan Tuhan, orang yang menaati firman Tuhan akan selalu merasa berani, merasa kuat, merasa mampu menghadapi apapun. Bahkan di tengah keadaan buruk sekalipun, banyak penderitaan sekalipun, orang benar tidak akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Karena apa? Karena mereka percaya dengan iman kepada Tuhannya, bahwa Tuhannya akan menolong, Tuhannya akan membela dan akan membuat kuat, akan membuat berani, bahkan bagaikan seekor singa. Singa memiliki julukan sebagai raja hutan, Bapak Ibu. Karena singa ini terkenal sebagai penguasa dan kekuatan serta keganasannya, dan merupakan juga satwa terkuat dalam siklus kehidupan di hutan. Nah, oleh sebab itu, singa ini tidak memiliki ketakutan ketika diperhadapkan oleh lawan lainnya atau kepada hewan-hewan lain di sekitarnya. Justru singa adalah hewan yang ditakuti oleh hewan-hewan yang lain. Nah, di sini kita melihat bahwa orang yang hidupnya menaati firman Tuhan, orang yang hidupnya benar, ini bagaikan seekor singa. Bagaimana dalam keadaan apapun kehidupannya, ada keadaan yang buruk atau ada tantangan-tantangan yang bagaikan musuh yang menghadang, tetapi bagaikan seekor singa, dia tidak akan mudah takut, tapi justru dia akan berani, dia akan kuat, bahkan bisa menghadapi, ya, bisa melalui setiap tantangan-tantangan tersebut dengan keyakinan, dengan imannya kepada Tuhan. Semuanya akan dihadapi dengan penuh kekuatan yang tentunya diterima daripada Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari dua hal tadi kita kembali koreksi kehidupan kita. Di pihak manakah kita selama ini di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini yang semakin sukar dan semakin jahat? Apakah dengan keadaan dunia yang semakin sukar, dengan keadaan dunia yang semakin jahat, kita juga ikut jahat? Hidup kita juga terus ikut merasa kesukaran, ya, tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita. Atau di tengah dunia yang semakin jahat dan sukar ini, kita terus menjadi orang-orang yang mentaati firman Tuhan, terus menantikan janji Tuhan dengan terus percaya kepadanya. Mari kita mau koreksi kehidupan kita. Dunia boleh jahat, dunia boleh sukar, tapi kita punya Tuhan yang besar yang akan memberikan kita keberanian, kemampuan, kesanggupan. Ya, seperti seekor singa yang sangat berani, sangat kuat. Ya, Tuhan pun sanggup mengerjakan hal itu dalam kehidupan kita. Jika kita ingin kuat, bertahan dan tetap damai sejahtera, bahkan beroleh keselamatan, walau keadaan dunia semakin sukar dan jahat, kita harus menjadi orang-orang yang benar. Kita harus menjadi orang-orang yang taat, mentaati firman Tuhan. Amsal 19 ayat 16 bagian A. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Siapa yang menaati perintah Tuhan akan selamat. Ya, ini sudah menjadi satu jaminan bagi setiap kehidupan kita. Walaupun keadaan dunia semakin sukar, tapi kita harus menghadapi dan menjalani keadaan dunia di sekarang ini sebagai orang-orang yang benar, dengan cara-cara yang benar, dengan kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Orang yang benar itu seperti singa yang berani.
yang kuat menghadapi apapun di sekitarnya. Karena dia mengandalkan Tuhan dan karena Tuhannya pun menyertai kehidupannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita dalam Amsal 28 ayat 1. Sekali lagi Amsal 28 ayat 1, demikian firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Nah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan hari ini kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau ingin menyampaikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini. Mengajarkan kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Melakukan setiap firman Tuhan di tengah dunia yang semakin jahat sekalipun, di tengah dunia yang semakin sukar, kami ingin memilih untuk tetap menjadi orang-orang yang benar. Karena orang yang benar itu akan diberikan Tuhan kekuatan yang ekstra, keberanian ekstra, kemampuan yang ekstra untuk menghadapi kejahatan, untuk menghadapi kesukaran dunia saat-saat ini. Oleh sebab itu jadikan kami orang-orang yang terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Kiranya hidup keluarga GPD El Shaddai Magelang seperti tanah yang baik, yang mendengar firman-Mu dan mengerti dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.